Pernah nggak sih kamu merasa sudah berbuat baik, tulus, tapi dibalas dengan sikap dingin, diremehkan, atau bahkan diabaikan? Rasanya memang menyakitkan dan bikin hati kecewa. Kita berharap dihargai, tapi kenyataannya kadang orang lain tak memberikan penghormatan yang sama. Dalam situasi seperti ini, mudah banget buat kita terpancing emosi, marah, sedih, atau ingin balas dendam. Tapi terus-terusan merespons dengan emosi justru akan membuat kita sendiri yang terjebak dalam rasa sakit dan ketidaktenangan. Disinilah filosofi Stoik berperan. Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Menghadapi ketidakhargaan dengan ketenangan dan kebijaksanaan justru menunjukkan kekuatan sejati. Di video ini, kita akan kupas bagaimana cara Stoik menghadapi orang yang tidak menghargai kita, sehingga kamu bisa tetap tenang, kuat, dan fokus pada hal-hal yang memang penting. Yuk, simak sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita mulai sekarang. Poin 1. Kendalikan ekspektasimu, bukan sikap mereka. Dalam Stoikisme, salah satu akar penderitaan adalah ekspektasi yang tidak realistis terhadap orang lain. Kita berharap orang akan menghargai kebaikan kita, memperlakukan kita dengan adil, atau membalas sikap kita dengan respek. Tapi, realitanya, manusia punya agenda, luka, dan persepsi masing-masing. Epictetus berkata, "Jika kamu menginginkan sesuatu yang berada di luar kendalimu, kamu akan menjadi budak dari sesuatu yang tak bisa kamu kuasai." Jadi, saat kita berharap dihargai oleh orang lain, kita sebenarnya sedang menyerahkan kendali atas kebahagiaan kita pada mereka. Solusinya apa? Ubah fokus dari "mengapa dia tidak menghargai saya" menjadi "mengapa saya begitu berharap dia menghargai saya". Dengan begitu, kita bisa mulai membebaskan diri dari rasa kecewa dan beralih ke kedewasaan emosional yang lebih tenang. Poin 2. Tindakan baik itu tanggung jawab, bukan transaksi. Salah satu kesalahan umum yang membuat kita kecewa adalah menganggap kebaikan sebagai barter sosial. Kita berpikir, saya sudah baik ke dia, masa dia balas dengan sikap dingin atau bahkan menyakiti saya? Tapi, dalam pandangan Stoik, kebaikan bukan untuk dihargai, melainkan untuk dijalani karena itu bagian dari kebajikan. Marcus Aurelius menulis, "Apa gunanya lebah jika tidak membuat madu? Apa gunanya manusia jika tidak berbuat baik?" Kebaikan adalah bagian dari jati diri manusia bijak, bukan alat untuk mencari validasi. Jadi, saat kamu merasa tidak dihargai, tanyakan pada dirimu, apakah aku berbuat baik demi pujian atau karena itu nilai yang kupegang? Dengan cara ini, kamu tidak akan mudah tersakiti hanya karena respon orang lain tak sesuai harapan. Poin 3. Kendalikan ekspektasi, bukan orang lain. Salah satu sumber rasa kecewa terbesar adalah ekspektasi yang kita gantungkan pada orang lain. Kita berharap mereka akan bersikap seperti yang kita inginkan, menghargai, memahami, atau membalas kebaikan kita. Tapi Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, hanya respons dan sikap kita sendiri. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu menginginkan hal-hal berada di luar kendalimu, kamu akan menjadi budak." Artinya, semakin kita bergantung pada perilaku orang lain agar bisa merasa bahagia, semakin kita kehilangan kebebasan batin. Daripada berharap mereka berubah, lebih baik latih dirimu untuk menerima kenyataan. Tidak semua orang akan memperlakukanmu seperti yang kamu harapkan, dan itu bukan masalah. Yang penting adalah bagaimana kamu menjaga ketenangan dan nilai dirimu sendiri. Poin 4. Jangan terjebak emosi sesaat. Dalam menghadapi orang manipulatif, mudah sekali bagi kita untuk terpancing emosi, marah, kecewa, bahkan membalas. Tapi dalam Stoikisme,
reaksi yang spontan dan emosional seringkali menjadi sumber penderitaan. Para filsuf Stoik justru menekankan pentingnya mengambil jeda, memberi ruang antara stimulus dan respons. Marcus Aurelius menulis, "Yang membuat kita menderita bukanlah hal-hal itu sendiri, tapi cara kita memandangnya." Jadi ketika seseorang mencoba memanipulasi atau memainkan perasaanmu, kamu punya kekuatan untuk tidak bereaksi secara impulsif. Diam, tenang, lalu tanggapi dengan rasional. Ingat, orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam situasi sulit, dialah yang benar-benar kuat menurut ajaran Stoik. Poin 5. Fokus pada nilai diri, bukan pengakuan dari orang lain. Dalam hidup, terlalu banyak orang terjebak membuktikan diri, menunjukkan bahwa mereka layak dihormati, disukai, atau diakui. Tapi bagi filsuf Stoik, nilai sejati tidak datang dari pujian orang lain, melainkan dari kejujuran terhadap prinsip hidup sendiri. Marcus Aurelius menulis, "Kebahagiaanmu tergantung pada kualitas pikiranmu." Artinya, selama kamu hidup sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keteguhan, maka kamu tidak butuh sorotan atau pengakuan siapapun. Fokuslah pada bagaimana kamu bertindak, bukan bagaimana orang menilaimu. Dunia luar bisa saja salah menilai, tapi integritasmu tak pernah bisa diambil. Inilah kunci hidup tenang dan merdeka secara batin dalam pandangan Stoik. Penutup. Di dunia yang terus berisik dengan komentar, opini, dan tekanan untuk menjadi seperti yang diinginkan, diam bisa jadi pilihan paling berani. Bukan diam karena takut, tapi diam yang penuh kesadaran. Diam yang menyimpan kekuatan, kendali, dan kedalaman berpikir. Filsuf Stoik mengajarkan kita bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua reaksi harus diucapkan. Kadang, justru dengan tidak merespons, kita menunjukkan bahwa kita lebih besar dari hinaan, lebih kuat dari provokasi, dan lebih bijak dari sekedar ikut arus. Jadi, mulai sekarang, latihlah diri untuk diam dengan penuh makna. Bukan pasrah, tapi sadar. Bukan menghindar, tapi menguasai diri. Karena dalam diam ada ketegasan, dalam diam ada kedamaian. Kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu sebarkan filosofi Stoik ini agar makin banyak orang belajar untuk tenang, tangguh, dan bebas secara batin.